Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Bidan Desi. Hari ini akan sharing tentang momen saya waktu penelitian. Videonya udah lama ya teman-teman. Ini sebelum maraknya COVID-19 kayak gitu. Jadi saya penelitiannya sekitar bulan 1. Jadi saya cerita sedikit ya teman-teman. Saya sekarang sedang mengambil kuliah D4 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Pontianak, Kalimantan Barat. Ini momen salah satu dari responden saya waktu saya penelitian. Jadi daripada videonya saya simpan dan nantinya akan hilang atau takut hilang, jadi saya pikir saya akan membuat YouTube momen penelitian saya. Adapun judul penelitian saya ini adalah pengaruh senam hamil menggunakan gimbal terhadap penurunan nyeri punggung ibu hamil trimester 3. Penelitian saya bersifat perlakuan ya, dan respondennya berjumlah 20 orang. Antara 20 orang tersebut hanya ibu ini yang saya rekord, karena untuk bukti saya ketika saya mempertanggungjawabkan hasil skripsi saya nanti di hadapan penguji kayak gitu. Dan ini saya mohon maaf karena ruangan senam saya kemarin belum ada. Jadi saya menggunakan teras untuk saya melatih atau mengajarkan ibu hamil gimbal. Dan ketika ibu hamil ini datang ke praktek saya posisinya baru pulang dari puskesmas, dan teman-teman bisa lihat baju saya masih menggunakan baju kerja gitu ya. Kalau biasanya sih saya kalau ngajarkan senam atau gimbal, saya memakai baju yang longgar, yang nyaman gitu ya teman-teman, karena kalau pakai baju yang panjang atau roknya yang lebar kayak gini kesannya ribet kayak gitu. Ini karena pasiennya udah terlanjur datang dan takut pasiennya kelamaan nunggu, jadi saya pakai kostum seadanya teman-teman kayak gitu ya. Dan ini saya mohon maaf juga, maskernya kayaknya nggak enak ya dilihat. Saya sadar juga udah videonya udah jadi kayak gitu. Ini juga karena belum COVID-19, belum maraknya gitu, jadi maskernya juga belum terlalu ketat kayak gitu teman-teman. Dan ini saya melatih gimbal. Ini posisi seperti ini sangat baik untuk menguatkan otot-otot pada betis ya teman-teman, supaya tidak mudah kram kayak gitu. Dan yang menjadi responden penelitian saya adalah ibu hamil yang usia kehamilannya dari usia 28 minggu atau 7 bulan. Pada usia kehamilan ini ibu hamil sudah mulai mempersiapkan panggulnya untuk kelahiran, dan janin pun udah kuat kayak gitu ya dalam rahimnya kayak gitu teman-teman. Dan senam hamil dengan menggunakan gimbal ini dipastikan posisi kepala sudah di bawah ya teman-teman, karena kalau posisi kepala masih di atas atau bokongnya di bawah, dikhawatirkan takutnya bokongnya yang masuk ke pintu atas panggul kayak gitu. Karena salah satu fungsi dari gimbal ini adalah memasukkan kepala bayi ke pintu atas panggul. Jadi kalau misalnya dilakukan gimbal pada posisi bokong,
otomatis nanti bokongnya yang akan turun ke pintu atas panggul. Jadi posisi bayi jadi sungsang kayak gitu ya. Fungsi dari jimbol ini adalah untuk mengurangi nyeri pinggang pada ibu hamil terutama di trimester 3, kemudian untuk mengurangi kram pada lutut kayak gitu ya, untuk melebarkan panggul sebagai pelvic rocking lah kayak gitu, agar nanti di persalinan bisa membantu pembukaan dengan cepat dan otomatis melancarkan persalinan. Apalagi pada ibu ini yang anak pertama ya teman-teman, ini ibu muda usia 19 tahun dan anak pertama. Alhamdulillah ibu ini lahirnya lancar tanpa jahitan kayak gitu. Setiap gerakan dilakukan oleh ibu hamil semampunya aja, dan biasanya 8 kali hitungan di setiap gerakannya kayak gitu. Kalau ibu hamilnya merasa capek atau pusing, itu boleh berhenti dulu ya teman-teman, atau ibu hamilnya mau minum kayak gitu, ditawarin minum. Nah kayak gini kan ibu hamilnya saya suruh ambil nafas dulu, tarik nafas dalam kayak gitu, saya ajarkan nafas sebelum beralih ke gerakan selanjutnya. Karena pernafasan adalah kunci ya teman-teman, pernapasan adalah kunci dalam persalinan. Jika ibu hamil bisa mengontrol nafas, maka insya Allah dia akan bisa mengontrol nyerinya, mengontrol perasaannya kayak gitu ya. Dan nanti insya Allah saya akan memberikan atau sharing tentang pernapasan pada saat persalinan. Jadi ibu hamilnya harus sudah berlatih terlebih dahulu, dan latihan nafas ini tidak bisa instan gitu. Harus berlatih sesering mungkin selama hamil. Jadi kalau bisa memang dari awal kehamilan sudah berlatih cara nafas, karena nafas juga kan bisa mengurangi mual, muntah kayak gitu ya. Dan ini ibu hamilnya saya sudah contohkan tadi, ini posisinya seperti squat ya, seperti squat yang bolanya digerinding sambil kakinya dibuka kurang lebih selebar bahu kayak gitu. Jadi sambil mengerinding bola dari atas ke bawah, kemudian naik lagi ke atas. Ini semampu ibu hamil aja ya, ndak boleh dipaksa. Dan posisi seperti ini sangat baik ya teman-teman untuk melancarkan proses persalinan atau untuk mencegah supaya ibu hamil tidak lewat waktu kayak gitu. Ini bagus sekali untuk, apalagi untuk ibu hamil yang sudah mau melahirkan, ini baik sekali. Senam hamil dengan jimbol ini saya lakukan 2 kali seminggu untuk setiap respondennya ya teman-teman. Ini kebetulan pertemuan yang pertama untuk pasien ini kayak gitu ya. Nah, ini posisi memeluk jimbol, ini sangat baik untuk ibu hamil relaksasi kayak gitu. Jadi kalau dalam persalinan posisi seperti ini bisa mengurangi nyeri dalam persalinan. Karena dengan posisi seperti ini ibu hamil bisa sambil rileks, dan suami atau pendamping persalinan bisa sambil memijat atau mengompres punggung ibu. Dan ini jimbol ini teman-teman bisa lihat ya, yang warna orange itu diameternya 65 dan yang warna biru itu diameternya 75.
Yang diameter 65 itu untuk tinggi badan yang kurang dari 155 cm kayak gitu ya. Dan yang untuk tingginya lebih dari 155 ke atas itu memakai diameter yang 75, itu yang kayak warna biru. Nah, ukuran bola itu sangat menentukan ya teman-teman, untuk posisi yang optimal kayak gitu. Nanti saya akan buat videonya tentang video tersendiri tentang gym ball dan cara penggunaannya serta tips-tipsnya bagaimana kayak gitu ya. Dan ini di sesi akhir senam hamil atau yoga teman-teman ya. Ini biasanya kita memberikan sugesti-sugesti positif kayak gitu. Jadi pasien disuruh mengatakan hal-hal yang positif tentang dirinya atau memberikan afirmasi positif. Afirmasi positif sama dengan berdoa kayak gitu ya. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa yang baik-baik kayak gitu ya, karena Tuhan bersama prasangka hambanya kayak gitu. Dan kemarin sudah saya pernah bikin video tentang afirmasi positif. Jadi apa yang kita ucapkan berulang secara berulang-ulang dan direpetisi terus-menerus, maka sesuatu itu akan bisa jadi kenyataan seperti itu. Karena kita yakin hal tersebut akan terjadi. Nah, makanya di sini ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang akan bersalin harus memberikan afirmasi-afirmasi positif terhadap dirinya dan bayinya kayak gitu ya. Contoh dari afirmasi-afirmasi positif atau doa-doa positif itu semua boleh diucapkan seperti plasenta, selaput ketuban, air ketuban, semua sehat lahir batin, posisi bayi optimal, dan saya bisa melahirkan dengan lancar, kayak gitu contohnya ya. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like video, komen yang positif dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi di saat saya mengupload video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya berikutnya.